Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah limpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Kini kita baca surah Al-An'am ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 77 masih lanjutan dari ayat sebelumnya ketika Nabi Ibrahim Allah perlihatkan semua ciptaan-ciptaannya. Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk berpikir orang kini kok logis, menggugah kesadarannya, pemahamannya tentang Tuhan di tengah-tengah tradisi dari umat pada saat itu menyembah patung berhala, menyembah bintang-bintang. Lalu kemudian ada menyembah bulan dan menyembah matahari. Pada ayat 77 Allah berfirman, "Falamma ra'al qamara bazigha." Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, qamar, melihat bulan yang terbit di malam hari. Sebelumnya kan Nabi Ibrahim mencari ada bintang-bintang yang banyak yang memancarkan cahaya berkedip-kedip di malam hari. Gelap berganti menjadi bercahaya. Ayat itu bukan berarti bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, itu dulu perlu kita dudukan. Karena di dalam beberapa cerita-cerita, dalam buku-buku waktu awak membaca cerita-cerita Nabi Ibrahim kan ditafsirkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Maka dicari di dalam tafsirnya, Nabi Muhammad Nabi Ibrahim lagi bercerita, berdialog dengan kaum pada saat itu sedang menyembah
bintang-bintang, menyembah bulan dan matahari. Nah, yang sebelumnya mereka menyembah patung-patung. Kan ayat sebelumnya Nabi Ibrahim berbicara dengan ayahnya yang bernama Azar. Di tafsir disebutkan Azar kok bukan nama asli, itu adalah gelarnya, namanya Tarikh. Kalau bahas tuh. Nah, kini di ayat 77 Allah berfirman, tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, terbit bulan, Allah gak gadang lo daripada bintang-bintang lain lo bantuan. Kalau bintang kene-kene banyak, kini ada nampak bulan. Qala hadza rabbi, berkatalah Nabi Ibrahim kepada mereka, hadza rabbi, inikah Tuhanku? Bukan begitu, inilah Tuhanku. Berbeda atau intonasinya, berbeda makna. Ketika mereka sebelumnya punya tradisi dari nenek moyang mereka menyembah batu-batu, patung dari batu, ini tidak bisa manga-manga di tungguan kongkang jatuh kodo bintang nambahnya apa layadojo berfungsi bacahayo ko batunya bagati. Tapi ketika bintang pagi-pagi lah hilang, lah lenyap, lah fana, mandoe, tidak mungkin dong, tidak terpenuhi kriteria. Masa pakai mandok-mandok guys, masa pakai pai-pai guys, itu bertingganya lah. Tidak mungkin ikut Tuhan, tertolak bintang. Kini ada bulan lain. Kau bulan lebih gadang loh, apa bulan purnama. Maka Nabi Ibrahim menggugah kembali pemikiran mereka. Apakah ini Tuhan yang lebih besar daripada bintang-bintang? Falamma afala, maka tatkala bulan itu juga lenyap, bersembunyi atau tenggelam, baru Nabi Ibrahim berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah ungkapan, demi jika engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku wahai Tuhanku, artinya engkau tidak tetapkan petunjuk, sungguh kami ini menjadi kaum yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim itu menyebutkan kami ini, aku ini masuk menjadi kaum, kelompok orang yang tersesat. Kalau nama picayoi bintang kok bulan-bulan menjadi Tuhan, berarti itu adalah kaum yang tersesat. Karena mensifati Tuhan dengan sesuatu yang lenyap. Masa Tuhan ada mundur wirje. Karena dulu anak kini mundur wirje, mando bersembunyi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam sifat 20, di dalam bahagian sifat salabiyah, sifat Allah itu adalah baqa, kekal, tidak ada pakai mengantuk-ngantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ada lalu-lalu, tidak ada latih-latih, tidak ada manduk, tidak ada pakai istirahat. Pakai istirahat, pakai manduk-manduk guys, tersembunyi guys, berarti tertolak. Bulan, bintang disebut dengan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim itu menggugah pemikiran dari kaumnya itu supaya terbangun sebuah kesadaran. Tidak mungkin bintang-bintang menjadi Tuhan. Apalagi batu-batu, apalagi berhala-berhala.
Bintang nang kecil-kecil adolo bulan lebih gadang lain. Nyolenyak pula. Tidak mungkin Tuhan itu lenyap. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Pakai mundur kayaknya. Pakai bersembunyi kayaknya. Berarti tidak bertanggung jawab namanya itu. Berarti tertolak. Itu adalah percakapan Nabi Ibrahim kepada kaum-kaumnya yang menyembah patung berhala, menyembah nujum, menyembah bintang-bintang, mempercaya menyandarkan hidupnya dengan ilmu perbintangan. Kemudian itu ditolak, lalu muncul bulan. Kok bulan lebih gadang lah celah. Hadza Rabbi itu bukan sebuah pengakuan, bukan sebuah ungkapan inilah Tuhanku, bukan. Inikah Tuhanku? Kalau nyolenyak berarti ditolak. Agak dia itu bahasa piamana ada wak gakti. Nggak paham juga tuh masa wak menyembah sesuatu yang diciptakan. Inyo juga makhluk kau punya keterbatasan. Inyo dari ndak ado menjadi ado. Sementara Allah itu adalah baqa. Allah itu adalah kekal. Allah itu kedam. Terdahulu dulu itu nak pakai awal. Bawal indah bamulai, berakhir nak bakal sudahan. Ndak ada pakai batas. Kalau awak pun punya keterbatasan, ada ruang, ada tempat. Awak duduk kini di tonggo, awak di lantai namanya. Talatak dengan itu. Jadi makanya di sekolah semacam proses bagaimana umat ini perlu disadarkan dengan sebuah gambaran-gambaran, sebuah contoh-contoh aku makhluk. Berarti makhluk ada khalik, ada yang menciptakan, yang maha kuasa, maha segala-galanya. Indak samo jo berhalo do. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Berbeda. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Sifat dari Tuhan itu adalah berdiri dengan sendirinya. Ikonya ndak bisa menguasai dirinya. Dirinya sendiri bisa hilang, bisa tenggelam, muncul ketika ada wakatuwe. Nah, jadi itu adalah sebuah gambaran, ini penolakan bagi kaumnya. Sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan, maka tidak ada hasil apapun dari sesembahan mereka. Mereka menyembah bintang, menyembah berhala, menyembah bulan, tidak ada hasil apapun yang didapatkan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya terhadap diri mereka sendiri. Berarti tertolaklah mereka yang menyembah bulan, menyembah bintang, dan lain sebagainya. Di ayat berikutnya, pada ayat 78, masih berlanjut. Jadi ayat ke bercerita tentang sebuah gambaran betapa semua ciptaan Allah yang maha agung, bintang, bulan, matahari, itu semua adalah ciptaan Allah yang manusia kagum, tapi semuanya punya keterbatasan. Di ayat 78 Allah berfirman, "Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan." Maka tatkala Nabi Ibrahim juga melihat matahari. Tradisi umat sebelumnya juga menyembah matahari. Ternyata tradisi menyembah matahari berlanjut sampai kini. Dari orang Jepang menyembah ke matahari. Iko memang adolo aspek sejarahnya yang
dituliskan dalam Al-Quran. Saja dulu ada mereka yang menyembah matahari. Qala hadza rabbi hadza akbar. Bahkan Nabi Ibrahim pun menggugah cara berpikir mereka. Majak berpikir yang secara normal. Atau diulang penyebutan hadza rabbi kok bukan sebuah pengakuan ini Tuhan, tapi inikah Tuhan? Nah, katakan hadza akbar, ikona lebih gadang leh. Bintang ndak do kene-kene pagi-pagi nyola hilang. Bulan tak tu lebih gadang saya nyola hilang loh. Aku lah nang kategori matahari. Aku lo lebih gadang leh. Aba agak ti lebih gadang daripada bintang, lebih gadang daripada bulan. Walamma afalat, maka tatkala maghrib datang, tenggelam lo matahari ko, manduk lo matahari, lah hilang lo matahari. Kalau lah takatu berarti lah kuat hujah, argumentasi dasar bagi mereka untuk tidak mempercayai menyembah matahari. Semakin kuat sebuah hujah bahwa tertolaklah tradisi menyembah bintang, menyembah bulan dan lain sebagainya. Sedangkan gadang banagai nyo mundur lo, nyo mailang lo, nyo tenggelam lo. Mengko aikolah nandi gambarkan Allah di dalam Al-Quran bukan iko bercerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tidak ada Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi iko adalah konteksnya adalah menggugah umat pada saat itu yang menyembah benda, menyembah makhluk. Maka disadarkan dengan gambaran cerita seperti itu. Aba agak ti masa sesuatu nanawa meminta tolong berdoa, tetapi inyo sendiri mailang, inyo sendiri mahilang, inyo sendiri tenggelam. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, inni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persyirikatkan Allah, daripada berhala dan kemudian benda-benda yang baru yang diciptakan, yang butuh kepada yang baru, kepada benda yang lain. Artinya kan benda yang diciptakan inyo pun membutuhkan pula dengan yang lain. Mengkoe iko nan diinginkan bagi kita untuk semakin kuat awak dengan keyakinan awak, dengan agama awak, dengan praktek ibadah awak, sehingga tertolaklah praktek-praktek beragama yang mereka menyembah matahari. Itu mah terjadi bagi negara lain dan karajonyo menyembah matahari, bahkan menjadi simbol besar, menjadi simbol keagungan ini. Benderanya kita katulo mode, tinggonyo tunduk ruku kepada matahari. Awak dilarang ruku kepada makhluk yang lain. Karena ruku dan sujud awak tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormat awak ka guru awak iyo, hormat awak ka orang tua awak iyo, hormat kepada orang tua dari awak iyo, tetapi bukan berarti menyembah atau mengagungkan orang yang awak hormati. Ka guru perlu hormat masalah awak. Manunduk boleh, bukan rukuk. Nah, bagi mereka yang menyembah matahari itu kan rukuk itu. Ya rukuk lah. Ayo bana kalau matahari itu
yubana lah menjadi sembahan dari mereka. Kalau kita umat Islam diperintahkan hanya ruku dan sujud itu hanya kepada Allah. Ruku'lah, sujudlah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bersujud, kemudian ruku'lah wa beserta orang ruku'. Karena memang itu adalah simbol-simbol penghambaan diri awak kepada Allah. Ba'a model gerakan awak itu. Dan awak hormat kepada makhluk, tidak boleh lo berlebih-lebihan. Itulah diingat Nabi. Wa iyyakum wal ghulu. Hati-hati. Jaga supaya kamu jangan berlebih-lebihan. Ghulu namanya itu. Karena umat-umat sebelumnya itu binasanya, terjebaknya karena mereka berlebih-lebihan. Nabi Muhammad pun mengingatkan wala tatruni kama atratinna sara. Janganlah kamu memujiku berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasrani memuji Isa putra Maryam dengan berlebih-lebihan. Jadi orang Nasrani itu memuji Nabi Isa berlebih-lebihan sehingga terjebak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kelompok Hawariyin, murid-murid ego nan patuah, kemudian karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, akhirnya mereka lah mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Kalau bagi Nabi Muhammad, diingatkan dan Nabi Muhammad, katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Jadi Nabi Muhammad sendirilah mengunci, aku ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nangka disembah tu hanya Allah. Tu batu kalau awak maulid Nabi, itu adalah mengagungkan Rasulullah itu, memuliakan Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah makhluk yang mulia. Bukan menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada pernah Nabi Muhammad mengungkapkan apapun untuk menyembahnya. Tidak ada. Awak membaca salawat kepada Nabi karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat Allah membaca salawat kepada Nabi. Sedangkan Allah dan malaikat Allah membaca salawat kepada Nabi. Konululah konululah wa. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi itu onggo-onggo. Jadi makanya Nabi Ibrahim ketika menggugah kesadaran kaumnya, tertolak nak mungkin matahari untuk disembah. Apalagi patung, apalagi batu-batu, apalagi berhala. Sedangkan kamu yang menyembah bintang saja, tidak masuk akal menyembah bintang, menyembah bulan. Apalagi kok matahari lebih gadang mana lo, Pak? Inyo lenyap. Jadi teorinya, Pak, tertolaknya bulan, bintang, matahari itu menjadi anggap sebagai Tuhan karena inyo lenyap. Itu fana namanya. Nyo menjadi Adam itu tiada. Dari tiada mangkonyo diadakan. Dari ndak ado nyo menjadi ado. Diadukan oleh orang, diadakan oleh yang maha ada. Mangkonyo ado dek karena diaduan. Jadi di dalam kitab Tauhid dikatakan bisa saja bintang, matahari, bulan itu tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sah-sah saja, jaiz. Tetapi semua makhluk yang diciptakan Allah ada fungsinya. Makanya setelah diciptakan aras, setelah diciptakan kalam,
Lalu kemudian diciptakanlah langit dan bumi beserta isinya selama enam hari. 6 hari nak sama tak 6 hari dewa dah. 6 hari seminggu dewa. Jadi dulu nak pakai Sabtu mulai dari Ahad, Itsnain, Salasa, Arba'ah, Khamis, Jumat. Di Ahad tu Sabtu mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Mulai tu dari hari Minggu tu dari Ahad nak do istilah minggu dulu. Minggu tu lah umat Nasrani lah orang Balando lo nang itu. Jadi Ahad bahasa orang Piamane orang Waino Akaid. Jadi sintua tu namanya dulu balai Akaid. Ini balai Ahad tu. Balai Ahad. Jadi Ahad tu nak tentu le orang Ahad payah Ahad. Jadi Ahad tu Akad ni. Tu Sanayan. Isnain atau Sanayan. Kalau pek lain Noyan namanya. Kalau gua luang tu balai Salasa. Tidak ada balai Selasar. Balai Salasa. Itu 3 artinya. Itu Arba'ah artinya. Khamis, Jumat. Jadi penciptaan langit dan bumi itu sendiri memang melalui sebuah proses penciptaan dipakai waktu, pakai waktu 6 hari. Mudah saja bagi Allah dijadikan secepat, cara kilik dan segala macamnya. Tapi ada makna, ada pembelajaran di dalam penciptaan itu. Sabuk beserta isi-isinya, ada mataharinya, ada bintangnya, ada bulannya, dan segala macam serta isi-isinya. Karena mengajarkan kepada manusia tentang ada tahapan-tahapan. Ada lomba tanang-tanangan. Secara umum itu adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Agung. Menciptakan semua isi-isi dari langit itu. Bara itu banyak. Bintangnya bara banyak. Matahari kalau dia buat secara fungsi kini, kalau lah nado lah matahari kini itu balik. Semuanya diciptakan ya Allah Ta'ala ada fungsinya. Jadi itu adalah makhluk karena memang berperan, karena berfungsi, karena fungsinya itu Allah yang menciptakan. Semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kuna adu dan mubazir Bapak Ibu. Innallaha la yastahi ayyatriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ajo yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kuna adu pakai malu-malu gen nyamuk ken yang kini itu bana lebih dari itu semuanya ada fungsinya. Jadi makanya kini orang lah sadar bana tentang ilmu ekologi namanya. Tentang ekosistem yang ada. Jadi kini ada orang di suatu tampek dicukuinya ada manci, ada ula, ada iko, semua tuh saling terkait. Jadi saling membutuhkan. Kalau seandainya ndak ada lelai ula, maka hilang bahan banyak lo manci deh. Atau pokoknya satu dengan lain saling keterkaitan. Maka ekosistem itu tidak boleh ada yang dihilangkan. Maka Nabi Nuh itu ketika beliau disuruh membuat kapal bau kasado makhluk. Akhirnya dan di bawah ada manusia sebanyak 80 orang. Lalu lengkap dengan semua hewan-hewan lain. Ekosistem itu. Jo langau-langau, jo tungau-tungau, jo nyamuk-nyamuk, kasadoi barang ke. Kanu ada fungsi kasadoi. Jadi itulah makanya semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ada fungsinya. Tapi pengalaman manusia membuat mereka menafsirkan yang berbeda. Dicuali matahari, gantang matahari, aku bentuk eko maha. Itu yang disembah. Itu namanya agama ardi dan dibuat-buat aja tidak. Penafsiran itu nanya wariskan kepada generasi-generasinya.
Itulah yang digugah dek Nabi Ibrahim. Tapi masih ada sisa-sisanya sampai kini. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan Allah. Berarti namanya itu kan mempersekutukan Allah. Jo matahari, jo bintang, jo bulan. Sementara bintang, bulan, matahari itu sendiri adalah makhluk yang baru, membutuhkan yang lain. Nah, inilah maka berkata mereka baginya Ibrahim, ma ta'budu, apa yang engkau sembah. Berkata Nabi Ibrahim, wah, ketika Nabi Ibrahim mengecek kok, ini bara'im mimma tusyrikun, aku berlepas diri, ndak satu waktu dah, ndak semua waktu dah. Kalau kamu menyembah bintang, menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari, itu ndak semua waktu dah. Ambo ndak ada bagian antara itu dah. Karena dia ambo ndak mungkin menyembah sesuatu yang hilang-hilang terus, ndak menyembah sesuatu yang lenyap, ndak kekal ada. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, ma ta'budu, lalu apa yang kau sembah? Jadi kok bukan persoal pencarian Tuhan. Nah, lalu dijawablah oleh Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku nanti baca dijawab dari Nabi Ibrahim ketika mereka bertanya. Itu ada pertanyaan. Tu ketika membaca doa iftitah kan itu ada pakai inni wajahku. Itu adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika ditanya, lalu apa sih yang engkau sembah? Maka dijawab dari Nabi Ibrahim, inni wajahtu, sesungguhnya aku. Wajah tu menghadapkan aku, wajhiya, akan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan menciptakan matahari itu, dan menciptakan bintang itu, menciptakan bulan, menciptakan semua alam semesta. Itulah Tuhanku, itu yang aku sembah. Aku hadapkan wajahku, aku serahkan semuanya sebagai bentuk penghambaan diriku kepada Allah. Atau lilladzi fataras samawati wal ard, nam menciptakan langit di bumi. Artinya segala isinya. Hanifah, itulah nan agama yang hanif, agama yang betul. Jadi hanifanku agama yang betul. Nak mungkin menyembah bulan, nak mungkin menyembah bintang, nak masuk akal menyembah matahari. Balonya bukan bersembah. Tu kalau lah menyembah matahari, tu malam tu nak ada bersembah, siang je beribadat. Bahagamu ku kira awak meninggal agamu awak nak bisa pakai batinggal-tinggal berminit-minit kan. Dalam setiap waktu itu dari awak lalu sampai jago lalu, semuanya itu adalah tidak akan terlepas dari ajaran agama. Nilai-nilai ajaran agama mengajarkan dari cara berkata, berpikir, bertindak, keyakinan awak dan segala macamnya diatur di agama. Itu makanya agama yang hanif, agama yang betul, agama Islam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah bahagian daripada orang yang musyrik dengannya Allah. Itulah kaji tauhid. Kaji tauhid betapa tantangan perdebatan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan kebiasaan-kebiasaan umatnya. Mau ubah orang dengan keyakinan seperti itu tidak mudah. Sejak dulu lah takatu di kerajaannya mereka dan nenek moyang mereka, ikolah nanti diluruskan oleh Nabi Ibrahim, diberikan semacam kesadaran supaya bisa mereka menerima dengan akal mereka. Maka di dalam tauhid itu ada namanya hukum akli.
hukum akal. Ada namanya wajib, kemudian mustahil, dan ada yang jaiz. Jadi harus yakin seyakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah itu adalah wujud, maka belajar wasif 20 wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Allah itu esa, tidak ada bakarandak kepada lain, tidak ada butuh yang lain. Jadi qiyamuhu binafsihi itu sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, hayat, kodrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu. Dan kemudian ada sifat maknawiyah, hayyun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, alimun. Jadi makanya 20 sifat Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk yang tidak sama dengan sifat itu tadi, semuanya adalah makhluk. Tertolaklah bintang, tertolaklah bulan, tertolaklah matahari yang sebelumnya disembah, yang sebelumnya dijadikan Tuhan oleh kaum-kaum dari Nabi Ibrahim. Maka jawaban dari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membantah, mendebat mereka, maka Nabi Ibrahim menjawab, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi Allah jelas, Allah tegas bahwasanya Nabi Ibrahim banyak memberikan pembelajaran kepada orang, memberikan sebuah bentuk sikap, kemudian cara berdebat, memberikan keyakinan kepada kaum yang berbeda dengan keyakinannya supaya mereka juga terbangun kesadarannya. Jadi mulai dari ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya ayat 7 sampai kepada ayat 79, itu adalah diskusi Nabi Ibrahim dengan ayahnya, tukang buih patuang dan menyembah patuang. Kemudian diskusi Nabi Ibrahim dengan penyembah bintang-bintang, penyembah bulan dan penyembah matahari. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menegaskan sikapnya, inni wajjahtu, dengan takkid sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi secara hanif. Kalau arti condong itu adalah kepada kebenaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.